Cerita kembali ke King Feng, yang saat ini nampak panik, mengirim pesan ke Little Black atau Lizzie, perihal di mana keberadaannya saat ini. Namun, pesan suara yang King Feng dengar darinya, hanya suara teriakan, yang diikuti dengan Lizzie yang mencoba mengusir preman itu pergi, dan mencegahnya untuk tidak mendekat padanya. Lalu kita berpindah ke Lizzie, yang saat ini telah dipojokkan, oleh para preman yang kesal terhadap perbuatannya. Para preman itu, menyebut Lizzie sebagai gadis sialan, karena mengetahui daya tahan tubuhnya cukup kuat, sehingga dapat bertahan lama dari kejaran mereka. Namun saat ini, mereka memberitahu Lizzie, kalau sudah tidak ada tempat lagi, yang bisa dia gunakan untuk lari dari mereka. Sehingga, Lizzie disuruh untuk datang dengan tenang, karena para preman ini menjamin, bahwa Lizzie tidak akan disakiti, melainkan akan merasa lebih baik. Mereka menambahkan, kalau Lizzie mengikuti perintahnya, maka Lizzie akan merasakan sensasi, seperti naik ke surga. Lizzie yang ketakutan, nampak memandang ke belakang, melihat pepohonan hutan di bawah tebing. Dan karena menolak untuk menerima permintaan mereka, Lizzie kemudian mendengus, memilih untuk melompat ke belakang, dan terjatuh dari tebing yang tinggi. Melihat tindakan Lizzie yang nekat ini, tentu saja membuat semua preman panik, meski sempat kebingungan pada awalnya. Lizzie pada akhirnya terjatuh ke bawah, di tengah hujan yang deras, sembari memegang erat tongkat sihirnya. Dan setelah itu, Lizzie kemudian menabrak permukaan tanah dengan keras, sehingga tongkat sihirnya lepas dari genggamannya. Menerima tekanan keras ke tubuhnya, tentu saja membuat Lizzie kehilangan nyawanya, dan akhirnya mati di bawah tebing. Bos mereka yang melihat tubuh Lizzie terurai, awalnya hanya bisa terdiam, dan lanjut berkata, bahwa dirinya tidak menyangka, gadis itu benar-benar melompat dari tebing ini. Dia mengakui, kalau gadis itu mempunyai pendirian yang teguh. Setelah kematian Little Black atau Lizzie dikonfirmasi, tak lama kemudian, King Feng kembali menerima pesan darinya, yang memberitahunya, bahwa Shadow tidak perlu pergi untuk menyelamatkannya. Alasannya, ia telah memutuskan untuk mati, dan saat ini sudah kembali ke kota pemula. Namun di tengah penjelasannya, ia spontan berkata "ayo" atau "aduh", dan lanjut berkata bahwa kematiannya sangat menyakitkan. Tapi meskipun begitu, Lizzie mengaku bersyukur, karena jangka hidup yang dapat diperdagangkan di party mereka, semuanya ada di tangan Kapten Wang Meng. Setelah mendengar laporan Lizzie barusan, Shadow sesaat terdiam, lalu menerima info ini, dan meminta Lizzie untuk menunggunya di sana. Shadow akan memberikan sebuah barang padanya, seperti yang telah ia janjikan sebelumnya. Mendengar tanggapan Shadow, Lizzie nampak bersemangat, mencoba memuji Shadow, karena telah bekerja keras selama penaklukan ini. Setelah koneksi dengan Lizzie terputus, King Feng lanjut terkejut, saat mengetahui bahwa dirinya telah untung besar. Soalnya, jangka hidup yang dapat diperdagangkan milik King Feng, saat ini telah mencapai 3115 hari. Dan selain itu, dirinya juga bahkan mempunyai 21 poin evolusi, yang bisa ia gunakan untuk meningkatkan level kemampuannya. Dan untuk tindakan berikutnya, King Feng memutuskan meningkatkan level skill Greedy Hand, agar bisa memberikan rampasan tambahan lebih banyak. Tetapi, panel sistem kemudian muncul, memberitahu King Feng, kalau skill Greedy Hand miliknya, kini sudah mencapai kelas epic. Dan untuk berevolusi ke kelas berikutnya, maka King Feng membutuhkan 10 kali lipat dari poin evolusi, untuk terus meningkatkan skill ini. Lantas panel sistem lanjut bertanya, apakah King Feng ingin menghabiskan 210 poin evolusi, untuk meningkatkan skill Greedy Hand. Mendengar informasi baru ini, King Feng tentunya terkejut, dan kebingungan dalam membuat keputusan. Dia lantas berkata dengan gelisah, kalau peningkatan skill ini,
kini membutuhkan 210 poin evolusi. Seperti yang ia harapkan, perhitungan di game ini tidak sesederhana yang ia pikirkan. Semakin tinggi level suatu skill, maka akan semakin banyak poin evolusi yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan skill ini. King Feng, yang merasa harganya terlalu mahal, akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk lupakan saja niatnya barusan. King Feng akan mengalihkan poin evolusinya untuk meningkatkan serangannya. Soalnya, semakin tinggi serangan yang King Feng berikan, maka bos monster yang ia lawan juga bisa lebih kuat dari yang sekarang. Dan yang lebih penting, King Feng bisa menerima jarahan lebih baik saat ia melawan bos monster yang lebih kuat di atasnya. Karena keputusannya sudah bulat, King Feng kemudian memilih skill Instant Shadow Slash yang dia tingkatkan 2 tingkat sekaligus. Skill yang awalnya berada di kelas Platinum, kini melewati kelas Giok dan langsung menempati kelas Berlian. Dengan peningkatan 2 tahap ini, King Feng mampu berpindah dalam satu arah, dari awalnya 21 meter, lalu 24 meter, menjadi 27 meter. Dan setelah itu, King Feng bisa memasuki keadaan tak terlihat, yang berlangsung awalnya 7 detik, menjadi 8 detik, lalu menjadi 9 detik. Selain itu, King Feng yang awalnya bisa memberikan 5 tebasan, kini bisa menjadi 6, dan kini menjadi 7 tebasan, ke semua musuh yang berada di sepanjang jalan. Dan durasi penggunaan skill ini ikut meningkat, menjadi 12 detik, dengan cooldown sebanyak 10 detik. Panjang tebasan skill ini juga bertambah, dari yang awalnya 3,1, menjadi 3,6, lalu akhirnya menjadi 4,1 meter. Lalu, setiap tebasan dari skill ini, yang awalnya akan memberikan 200 damage, meningkat menjadi 250, lalu menjadi 300 damage tambahan yang bisa diberikan. Panel sistem kembali menjelaskan, kalau King Feng saat ini, telah menggunakan 2+3+5, atau 10 dari poin evolusi yang ia miliki. Jadi yang tersisa, kini tinggal 3 poin saja. Inisial skill, yang disebut backstep, juga berevolusi, dari yang awalnya tingkat normal, beranjak ke tingkat silver, lalu berakhir di tingkat gold atau emas. Dan efek yang diberikan, yaitu saat pengguna meluncurkan backstep, maka damage yang diberikan, akan meningkat dari yang awalnya 15%, naik ke 20%, lalu ke 25%, dan berakhir menjadi 30%. Mendapati penjelasan panel sistem ini, King Feng kembali menegaskan, bahwa setelah dia mengembangkan skill Instant Shadow Slash 2 kali, maka damage-nya juga ikut meningkat 2 kali lipat. Bahkan saat King Feng tidak dalam mode stealth, dan juga tidak melanggar mode stealth, King Feng tetap dapat memberikan 3000 damage ke musuh. Dan jika stealth berhasil ditembus, lalu King Feng beralih menggunakan backstep, maka total damage dari 7 tebasan, bisa mencapai 7000 damage yang dihasilkan. Setelah menerima peningkatan skill ini, King Feng lanjut memeriksa jarahannya. King Feng menjelaskan, kalau bos monster tingkat emas, biasanya menjatuhkan 2-4 perlengkapan kelas silver. Dan dengan peluang kecil, bisa saja menjatuhkan perlengkapan kelas emas. Sekarang, berkat skill Greedy Hand miliknya, King Feng bisa mendapatkan 11 perlengkapan emas, sebuah buku skill, 2 perlengkapan platinum, dan 1 buku skill, yang berada di kelas platinum juga. Bagi King Feng, rampasan ini tidak buruk. Alasan mengapa ini tidak buruk, karena 3 di antaranya, bisa digunakan oleh pemain dengan profesi assassin. King Feng kemudian mengeluarkan 1 perlengkapan kelas platinum, yang ternyata berisi 2 pedang pendek, yang disebut Ghost Dual Blades. Ini adalah senjata khusus kelas assassin, yang memiliki serangan 136 poin, kecepatan plus 22, kecepatan serangan plus 24%, dan 17 armor penetrasi.
Persyaratan untuk menggunakan perlengkapan ini, dibutuhkan level 5 dari pengguna. Selain itu terdapat juga efek khusus, yang dimana, setiap serangan biasa yang King Feng lancarkan, memberikan damage 2 kali lipat. Sambil memegang pedang barunya, King Feng kembali berkomentar, bahwa sejujurnya, efek ini tidak terlalu berguna baginya. Karena, King Feng pada dasarnya, selalu menggunakan skill miliknya untuk menimbulkan damage. Tetapi, berhubung serangan normal senjata ini cukup tinggi, ditambah lagi ada 22 poin kecepatan atau agility. Hal ini cukup menarik perhatiannya. Selain itu, senjata ini juga dapat meningkatkan kecepatan serangan, meningkatkan kecepatan casting skill, dan bahkan mengurangi waktu dari skill pemulihan. Sehingga, King Feng membuat kesimpulan, bahwa senjata ini tidak sepenuhnya buruk. Sedangkan untuk armor piercing, atau indik baju besi, memiliki manfaat yang cukup tinggi terhadap penggunanya. Selanjutnya, panel sistem juga memberikan informasi tentang perlengkapan armor yang disebut Ghostfire Letter Armor. Armor ini berada di kelas Gold dengan pertahanan fisik plus 25, ketahanan terhadap elemental api plus 50, memblokir serangan plus 14, dan nyawa meningkat menjadi plus 419. Untuk persyaratan penggunaan armor ini, dibutuhkan pemain level 5. King Feng yang baru mengenakan armor ini, seketika langsung terkejut, saat mendapati efek yang ia dapatkan. Soalnya, selama ini ia naik level, belum pernah sekalipun memberikan peningkatan terhadap nyawanya. Nyawa yang King Feng miliki saat ini, sebanyak 350 poin. Dan karena armor yang ia kenakan barusan, hal itu menambah nyawa miliknya, sebanyak 419 poin secara langsung. King Feng juga mengaku, ketika ia mengenakan armor kelas emas ini, maka sebagian besar pemain, bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Dan agar lebih aman, King Feng lalu mengaturnya melalui sistem, untuk membuat armornya tidak terlihat, dan untuk penampilannya, gunakan saja penampilan awal untuk kelas assassin seperti biasanya. King Feng melanjutkan, kalau dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat melihat perlengkapan miliknya, menggunakan mata telanjang mereka. Mereka harus memasuki interface game terlebih dahulu, atau periksa langsung, untuk bisa melihat armor yang King Feng kenakan. Selain itu, King Feng juga menyadari, masih ada bagian terakhir yang tersisa. Dan ternyata, itu adalah buku skill. Panel sistem kembali muncul, dan memberitahu King Feng, kalau buku ini, disebut Ghost Shadow Blur, yang berada di kelas Gold atau emas. Dan buku ini, adalah buku yang dikhususkan untuk profesi assassin. Skill dari buku ini, mempunyai efek pasif, yaitu memberikan 15% kesempatan menghindar. Aktivasi menghindar ini, akan memberikan kekebalan, terhadap semua damage yang diterima oleh pengguna. Menyadari dirinya sekarang dapat menghindar serangan musuh sekitar 15%, King Feng nampak sangat senang, karena akhirnya, ia mempunyai skill survival assassin. Tapi meski begitu, King Feng juga teringat, bahwa skill ini, dikenal sangat lemah. Alasannya, karena kesempatan untuk menghindar, sangat sulit ditingkatkan di game ini. Jika seorang pemain berusaha meningkatkan kemampuan menghindarnya, maka atributnya yang lain, akan rendah sebagai gantinya. Tetapi, jika menghindar tidak diaktifkan, maka akan sangat berbahaya bagi pemain, jika menghadapi sesuatu yang darurat. Namun, meskipun jelas dampaknya terhadap pengguna, King Feng rupanya tetap teguh, untuk mempelajari skill ini. King Feng sadar, bahwa dirinya berbeda. King Feng bisa mengembangkan skill miliknya tanpa batas, jadi hal itu tidak menjadi masalah. Rencananya, sambil menaikkan kesempatan menghindar miliknya,
King Feng juga tidak akan mengorbankan atributnya yang lain. Yang muncul nantinya, hanyalah keuntungan bagi King Feng. King Feng kemudian berteriak pelajari, yang membuat cahaya emas kembali menyelimutinya. Dan setelah berhasil mempelajari skill menghindar, kini waktunya bagi King Feng untuk kembali ke kota Sel Tahun. Barang yang tersisa di penyimpanannya adalah item untuk kelas warrior atau pejuang, kelas pendeta, dan juga kelas pemanah. King Feng dapat menjual sisanya dengan menggunakan diskon 10% kepada Wang Meng sesuai perjanjian. Dan walaupun party Wang Meng tidak mampu membelinya sekarang, tapi dengan kepribadian Wang Meng, maka King Feng dapat menjualnya secara kredit. King Feng mengakui, kalau semua peningkatan besar ini, berkat informasi dari Little Black atau Lizzie. Tanpa ikan emas itu, maka King Feng dapat dipastikan, tidak akan menemukan bos monster hantu perahu emas level 5, untuk ia serang dan mendapat jarahannya. King Feng berencana, untuk benar-benar mengucapkan terima kasih padanya. Namun, saat King Feng berjalan pulang ini, tiba-tiba, ia bertemu dengan party preman, yang nampak kesal telah kehilangan Lizzie. Saat tatapan keduanya bertemu di balik pohon, King Feng nampak bingung, dan bos preman malah terkejut. Melihat Shadow di hadapannya, sang bos kemudian memerintahkan anak buahnya, untuk lari sejauh mungkin dari Shadow. Nampak Shadow yang mengeluarkan bayangan hitamnya, seakan berencana menyerang mereka. Bos preman yang panik, memarahi anggota partinya, karena malah menghalangi jalannya. Dia juga memohon kepada anak buahnya, untuk jangan meninggalkannya sendirian di tempat ini. Yang lain dengan panik meminta Shadow, untuk jangan mendekat ke mereka. Bahkan di antaranya, ada yang meminta tolong sambil lari terbirit-birit. Shadow, yang seakan tidak peduli dengan permohonan ampun mereka, mengarahkan bayangannya ke depan, dan berhasil membabat mereka satu persatu. Semua anggota partinya tewas, menyisakan bos mereka yang masih lari ketakutan. Shadow dengan cepat berpindah ke depan sang bos, yang membuat bos itu berhenti melangkah, dan hanya menatap dengan mata yang pasrah. Menyadari dirinya tidak dapat kabur dari Shadow, bos itu lalu berkata padanya, mengakui bahwa ia telah salah. Ia berjanji, tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Jadi, ia memohon kepada Shadow, untuk membiarkannya pergi kali ini. Dia bahkan menyebut Shadow dengan sebutan saudara, expert, bahkan ayah, dan memintanya untuk jangan membunuhnya. Dia meminta Shadow untuk melepaskannya, karena sisa jangka hidupnya, tinggal kurang dari 1 tahun lagi. Shadow lalu dengan halus menimpali, bahwa ketika si bos menyerang orang lain, apakah ia pernah memikirkan, tentang nasibnya sendiri terlebih dahulu. Dan setelah berkata demikian, Shadow lalu memberikan satu anak panah Venom Dart padanya, yang itu menyiksa sang bos, yang perlahan kehabisan nyawanya. Dia hanya bisa berteriak kesakitan, sementara Shadow melanjutkan langkahnya, menuju ke kota pemula. Lalu, panel sistem kembali muncul, memberitahu King Feng, karena King Feng telah membunuh terlalu banyak pemain, maka King Feng akan menerima satu lapis status, yang disebut killer, atau pembunuh. Saat ini, pada lapisan pertama status killer ini, maka 75% jangka hidupnya, akan hilang saat King Feng mati. King Feng yang mendapati notifikasi ini, awalnya cukup terkejut, tetapi kemudian berkata, kalau itu terserah. Soalnya, King Feng masih mempunyai lonceng hantu berapi. Jika ia mati secara ceroboh dan mati sekali, maka King Feng tidak akan kehilangan jangka hidupnya. Sesaat kemudian, Shadow memilih untuk berpindah cepat, menggunakan kekuatan bayangannya. Ia kini muncul di kota pemula, dan membuat para pemain terkejut dibuatnya. Rata-rata di antaranya,
memberikan tatapan melotot terhadap Shadow. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, berkata bahwa itu Shadow, dia telah kembali setelah membunuh bos monster tingkat emas. Namun, yang lain malah terheran, saat melihat Shadow kembali ke kota pemula, tanpa mengenakan perlengkapan yang bagus. Yang lain juga ada yang berspekulasi, sambil tertawa cekikikan. Dia berkata, kalau dari apa yang ia lihat, Shadow pasti menggunakan bug dari sistem, untuk mengalahkan bos monster itu sendirian. Jadi itulah mengapa, Shadow kembali ke kota pemula, tidak mengenakan perlengkapan baru, karena memang nyatanya, Shadow tidak menjatuhkan jarahan apapun dari monsternya. Yang lain menanggapi dengan ikut tertawa, menimpali perkataan orang itu, untuk mencoba memakai satu bug, karena ia ingin melihatnya. Saat Shadow berjalan ke depan, seorang pria kemudian menghadangnya, dan meminta kepada saudara Shadow, untuk tahan sebentar. Pria itu, ternyata adalah pemain yang muncul di antara pepohonan sebelumnya, yang berencana membunuh Shadow di rawa. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku skill, yang ia perlihatkan ke Shadow, sembari menjelaskan, kalau sebelumnya, itu adalah kesalahan mereka. Ini adalah buku skill assassin, yang mereka telah beli, menggunakan jangka hidup yang mereka punya. Jadi, Shadow diminta untuk menerimanya, dan menganggap tidak terjadi apa-apa, saat berada di rawa sebelumnya. Shadow kemudian menyentuh buku skill itu, lalu panel sistem muncul, memberitahunya, kalau buku ini disebut Impel, yang berada di kelas umum. Dan buku skill ini, dikhususkan untuk pemain kelas assassin. Buku ini berfungsi, untuk memfokuskan serangan ke satu musuh. Dan saat mengenai musuh, maka akan menambahkan 20 poin damage, dan menyebabkan stun selama 2 detik. Untuk cooldown dari skill ini, berjumlah 22 detik. Pria itu menambahkan, kalau buku skill ini, adalah buku yang berfokus untuk mengontrol skill. King Feng lalu menerimanya, dan meninggalkan party mereka, yang tertunduk menyesali perbuatannya. Saat Shadow sudah berjalan cukup jauh, salah satu anggotanya, kemudian dengan kesal berkata ke bosnya, yang diketahui bernama Xian Shao, kalau mereka, jelas-jelas telah dibunuh secara brutal oleh Shadow. Dan mereka, malah masih harus memberinya buku skill, bukankah ini tindakan yang terlalu pengecut? Temannya membenarkan, dia balik bertanya ke Shao, perihal sejak kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini. Pria berambut hitam melanjutkan, bahwa hari ini, mereka harusnya akan menggunakan koneksi masing-masing, untuk mengumpulkan orang, dengan setiap orangnya, memberikan sebuah kontribusi. Bahkan satu ludah dari mereka masing-masing, dapat memberikan rasa sakit ke Shadow. Lantas, mengapa mereka harus takut padanya? Tanya pria ini kepada Shao. Shao, dengan ekspresi mengerikan, berbalik padanya, seraya mendecikkan lidah, berkata bahwa apa yang kalian ketahui. Ia menambahkan, Shadow ini tumbuh begitu cepat, dan ia juga bisa naik level sendirian. Shao yakin, kalau Shadow pasti mempunyai rahasia besar. Jadi, selama mereka menemukan Shadow di dunia nyata, lalu menculiknya, maka mereka nantinya, tidak hanya akan mengetahui rahasia itu, tetapi bahkan mereka bisa, menjadikan Shadow sebagai budak mereka, untuk mengumpulkan jangka hidup bagi mereka. Setelah mendengar rencana Shao ini, yang lain kemudian paham, dan memuji kinerjanya. Seperti yang diharapkan dari Xian Shao, rencananya hebat sekali. Shao melanjutkan, bahwa dirinya akan meminta keluarganya, untuk mengirimkan seorang wanita, untuk mencoba mendapatkan informasi dari Shadow ini. Dan ketika Shao mendengar suara Shadow tadi, suaranya nampak sangat asing. Shao yakin, kalau Shadow ini, pasti tidak ada di lingkungan mereka. Yang berarti,
Shao memiliki kesimpulan sementara, kalau Shadow ini, sepertinya merupakan orang yang sangat miskin. Dengan begini, mereka akan menemukan seorang wanita yang cantik dan profesional, dan sangat yakin, kalau Shadow pasti akan jatuh ke perangkap mereka. Di lain sisi, Shadow nampaknya telah bertemu kembali dengan Lizzie, dan memanggilnya Little Black. Shadow meminta Lizzie untuk menerima tawarannya, dan ia akan memberinya beberapa barang langka. Lizzie yang mendengar Shadow akan memberinya barang langka, tentu menjadi sangat senang, dan berterima kasih kepada Shadow sang expert. Tetapi, Lizzie kembali meluruskan namanya, ia bukanlah Little Black, melainkan Big Plum. Singkatnya, saat Lizzie telah menerima barang berupa kalung dari Shadow, kini ia nampak bahagia, memperlihatkan kekuatan apinya yang meningkat. Lizzie mengaku tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Ia melanjutkan bahwa skill dari kalung ini langsung melipat gandakan kekuatannya beberapa kali lipat. Dan selain itu, regenerasi mananya sekarang juga telah meningkat pesat. Dia berkali-kali menyebut Shadow dengan sebutan expert, dan berterima kasih banyak padanya. Shadow membalas sama-sama, lalu menambahkan, kalau dirinya hanya mengikuti kesepakatan mereka sebelumnya. Sebagai imbalannya, Shadow kemudian meminta Lizzie untuk memberinya space ring, atau cincin penyimpanan miliknya. Lizzie yang teringat akan hal itu, kemudian lekas mengambil cincinnya, dan memberinya ke Shadow dengan perasaan senang. Lalu setelah memberinya cincin, Lizzie kembali memberi informasi baru, kalau tadi, waktu ia jalan-jalan di hutan, dirinya sempat menggali, dan menemukan gua di dasar hutan. Lizzie berspekulasi, kalau itu adalah pintu masuk, yang mengarah ke sebuah reruntuhan. Lizzie bertanya ke Shadow, apakah Shadow tertarik menjelajahinya. Shadow, yang mendengar informasi menarik berikutnya dari Lizzie, tentunya sangat terkejut bukan main. Shadow di dalam hati berkata, kalau keberuntungan pertama, adalah ditemukannya bos monster hantu perahu emas. Sekarang, yang Lizzie temukan adalah pintu masuk ke sebuah reruntuhan. Shadow kembali berpikir, bahwa akan sangat menguntungkan baginya, untuk terus berteman dengan gadis ini. Shadow menambahkan, kalau ketulusan itu, rupanya saling berbalasan. Kalau ia tidak memberikan dua perlengkapan emas tadi, mungkin saja Lizzie tidak akan memberitahunya tentang informasi baru ini. Selain itu, dengan space ring ini, maka penyimpanan miliknya akan mencapai 27 slot. Lalu setelahnya, King Feng kemudian bertanya ke Lizzie, perihal di mana keberadaan Wang Meng. Soalnya, setelah ia menjual barang-barang ini ke partinya, maka Shadow berencana untuk pergi ke reruntuhan yang sebelumnya Lizzie sebutkan untuk melihatnya. Lizzie kemudian mengiyakan, lalu menjawab pertanyaan Shadow tadi, kalau Kapten dan yang lainnya sudah pergi melatih seorang pendeta baru. Dan mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat ini. Lizzie juga menambahkan, kalau dirinya juga sempat untuk menandai pintu masuk reruntuhan itu di peta. Lizzie menjelaskan, kalau di tempat itu, ada sebuah lempengan batu, yang terletak di tanah di belakang semak-semak. Lizzie telah memindahkan lempengan itu, dan bersembunyi di dalamnya, bertujuan untuk melarikan diri. Tetapi, saat Lizzie baru masuk beberapa langkah ke sana, ia sempat mendengar teriakan dari dalam. Lizzie mengaku takut sekali, lalu memutuskan untuk lari dari sana terbirit-birit. Karena jika tidak, maka Lizzie tidak akan tertangkap oleh orang-orang yang mengejarnya sebelumnya. Setelah mendengar itu, Shadow kemudian merespon, kalau dirinya sudah mengerti. Dan kalau begitu, Shadow akan menuju ke reruntuhan sekarang juga, dan akan berdagang dengan Wang Meng, saat Wang Meng telah kembali nanti. Lizzie nampak terkejut dan bingung,
saat mendengar keputusan Shadow yang langsung ke lokasi. Lalu setelahnya, bayangan hitam Shadow kembali berpindah, dan muncul di tengah hutan. Shadow berkata dalam hati, kalau pada awalnya, dirinya ingin mencari tempat untuk grinding ke level 10. Tetapi, karena ada reruntuhan yang Lizzie sebutkan, maka Shadow memiliki alternatif lain, dan tidak perlu melakukan grinding. Shadow menjelaskan, kalau ada 3 jenis reruntuhan utama, yang akan muncul di kota pemula. Di antaranya ada tomb atau makam, ada curse ruin atau reruntuhan terkutuk, dan juga Temple of Fight, atau kuil iman. Tidak peduli jenis reruntuhan apapun, monster kecil di dalamnya, semuanya berada di tingkat bronze. Bahkan mungkin, ada beberapa monster tingkat silver. Tapi bagi Shadow, mereka adalah lautan jangka hidup, dan juga poin evolusi. Nampak Shadow yang melesat ke depan, bersemangat menemukan reruntuhan tersebut.